kita akan membahas tentang Teach for Teach, peran lab virtual dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan para narasumber yang ada di sini. Halo, dengan aku Dina Reihana Nabila Ahnanti dengan nomor 240 210 104 067. Halo, dengan saya April Namayanti Soleha dengan NIM 240210104 037. Halo semua, perkenalkan nama saya Adina Mutiara Hasni, NIM 2402110104074. Halo, dengan saya Isi Zeda Finabila dengan NIM 240210104 109. Nah, sebelum memasuki pada pembahasan inti, apa sih itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan yaitu sebuah fasilitas yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, efektif nggak sih kalau teknologi digunakan dalam dunia pendidikan? Nah, penggunaan teknologi untuk pendidikan itu sangat penting karena dapat mengembangkan mutu pengajaran dan proses belajar mengajar. Nah, tentunya itu sangat efektif ya karena dapat memanfaatkan berbagai media pengajaran berupa digital dan tentunya sangat fleksibel karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, sudah memasuki pada pembahasan inti nih. Kita akan membahas apa sih itu lab virtual dan gimana cara kerja lab virtual. Yuk kita bahas. Nah, jadi laboratorium virtual itu adalah media pembelajaran yang dapat mensimulasikan kegiatan eksperimen yang biasanya dilakukan di laboratorium. Tapi dalam hal ini tuh dilakukan secara virtual maupun online. Jadi cara kerjanya pun juga sangat mudah dengan cara mengakses melalui media digital berupa handphone maupun laptop. Oh, jadi beda dong ya cara kerja lab virtual sama di lab asli. Nah, pastinya berbeda karena laboratorium fisik tuh kita bisa terjun langsung untuk melakukan kegiatan eksperimen. Sebaliknya, ketika kita melakukan eksperimen pada laboratorium virtual, kita tuh terbatas dalam mensimulasikan kegiatan eksperimen karena kegiatan eksperimen sendiri dilakukan secara virtual. Pasti ada dong kelebihan sama kekurangan dalam menggunakan lab virtualnya ini. Pada lab virtual ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihannya yaitu seperti efisiensi biaya, karena laboratorium ini tidak menggunakan alat atau bahan yang pada umumnya pada laboratorium nyata. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Selain itu, laboratorium virtual ini mempunyai kelebihan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena kita dapat mengurangi resiko cedera dan kerusakan. Oh, jadi lab virtual tuh kita bisa menggunakannya berulang kali gitu ya? Nah, betul, itu salah satu kelebihan lab virtual karena kita dapat
menggunakannya berulang kali dan dapat mengasah memori pada kegiatan laboratorium. Oke, barusan itu kan kelebihannya nih. Nah, kekurangannya itu apa? Kekurangan laboratorium virtual ini kita keterbatasan tidak bisa terjun secara langsung untuk menjalankan suatu simulasi praktikum ini, dan kita tidak tahu tata cara melaksanakan praktikum ini. Nah, selain itu peserta didik harus terkoneksi dengan internet untuk melaksanakan pelaksanaan praktikum ini. Jadi, saat kita melaksanakan praktikum secara virtual, pasti kita membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Ya betul, jadi untuk melakukan praktikum virtual, maka memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menunjang keberhasilan laboratorium secara virtual. Jadi selain infrastruktur teknologi yang memadai, kita juga perlu peran guru dan siswa untuk mengoperasikan lab virtual ini. Ya betul, guru dan siswa harus mampu mengoperasikan lab virtual. Kurang maksimalnya kesiapan baik dari guru maupun siswa dalam mengoperasikan lab virtual disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pelatihan dan pengalaman dalam menggunakan teknologi yang memadai. Sekarang ini udah ada nggak sih sekolah-sekolah maupun universitas yang memakai laboratorium virtual? Sudah penerapan virtual lab di sekolah, yaitu pada siswa TKJ SKN 2 Ternyata udah ada nih sekolah yang menerapkan laboratorium virtual. Thanks buat kalian yang udah mau dengerin podcast kali ini dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye. Ternyata sudah ada sekolah yang menerapkan virtual. Thanks buat kalian yang udah mau dengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye. Thanks for watching. Ya betul, jadi untuk melakukan praktikum virtual, kita memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai dalam melakukan praktikum atau untuk menunjang sudah pada jurnal yang telah saya Kirain dah baca. Ya betul, guru dan siswa harus mampu mengoperasikan lab virtual secara mandiri. Udah marah Din. Oh, apa sih tadi? Dipotong bisa. Hapus nih. Nah, sebelum memasuki pada pembahasan inti, apa sih teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan itu sebuah fasilitas yang digunakan untuk membantu